Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Agamamu Jahanam, Agamaku yang paling benar. Wahai para putra putri Nusantara, berbicara tentang sosok manusia pilihan yang akan hadir di muka bumi ini pada era akhir zaman, membawa pencerahan dan sebagai juru sang penyelamat orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Kehadiran Sang Satrio Piningit bukan saja memberikan kemakmuran, tetapi beliau juga memberikan pencerahan-pencerahan agar orang-orang yang saat ini sedang kebingungan di dalam mencari jalan pencerahan bisa tersadarkan melalui pencerahan-pencerahan yang dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Wahai para putra putri Nusantara, mengapa di dalam kebangkitan Nusantara, di dalam kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit ada berhubungan dan berkaitan dengan permasalahan yang ada di bumi Nusantara kita tercinta, yaitu permasalahan yang berkaitan tentang berkeyakinan berkeagamaan. Sejauh ini Sang Kinasih Satrio Piningit sebagai orang bijak dan orang yang tercerahkan dengan nilai-nilai cahaya ketuhanan yang hadir, yang ada di pribadi Sang Kinasih Satrio Piningit. Beliau sangat memahami tentang apa yang terjadi pada putra putri Nusantara, sehingga bumi Nusantara belum mencapai puncak era kejayaan, era keemasannya. Mungkin sebagian kalangan putra putri Nusantara pernah ada melihat suatu negeri di mana negeri itu makmur dan begitu berkelimpahan, bak surga dunia. Hidup masyarakatnya penuh dengan kemakmuran, penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Meski di negeri tersebut tidak lagi ribut, berdebat, ataupun saling menghujat masalah keyakinan ataupun berkeagamaan. Di Nusantara kita tercinta, di mana saat ini sedang menuju era kebangkitan, era keemasan, justru malah masih ribut, masih berdebat, mempersoalkan masalah keyakinan, masalah berkeagamaan. Apakah ini salah satu metode oknum-oknum tertentu yang ingin mengalihkan perhatian para putra putri Nusantara untuk mau bisa membangkitkan segala potensi yang ada, segala kemampuan yang ada untuk lebih fokus membangun peradaban Nusantara, sehingga segala potensi, segala kemampuan, segala nilai-nilai yang luar biasa yang terpendam, yang tersembunyi di dalam jiwa-jiwa, di dalam kreativitas sang putra putri Nusantara harus dialihkan dengan sibuk, dengan ribut, mempersoalkan masalah keyakinan dan berkeagamaan. Agama bagi kita semua, khususnya para putra putri Nusantara, adalah suatu hal yang sangat sakral di dalam untuk mencapai titik kesempurnaan berspiritual di dalam diri pribadi masing-masing. Sehingga ketika para putra putri Nusantara meyakini sepenuh hati agama adalah media untuk menuju jalan kesempurnaan di dalam berspiritual, tak jarang di sana mereka sangat mensakralkan agama yang mereka yakini. Namun hal ini
justru menjadi hal yang sangat sensitif yang juga bisa menjadi pusat perhatian oknum-oknum yang ingin berkepentingan dan mengalihkan para pejuang-pejuang, para insan putra-putri Nusantara yang memiliki talenta agar mereka tidak bisa mengeluarkan segala potensi yang ada. Untuk itu, mereka akan dibenturkan dan akan disibukkan dengan perdebatan soal keyakinan dan berkeagamaan. Apakah jika manusia itu tidak memiliki keyakinan tentang berkeagamaan seperti apa yang kita anut, maka manusia itu tidak memiliki budi pekerti? Apakah manusia itu tidak mampu berbuat kebaikan kepada sesamanya? Sementara kita jika tidak menutup mata dan kepala kita, mau berpikir secara jernih, secara cerdas, bukan masalah perdebatan soal keyakinan, agama mana yang paling benar dan agama mana yang paling salah. Tetapi kita melihat dan memperhatikan di suatu negeri ada orang yang tidak ribut dengan soal agama, tapi mereka bisa hidup rukun berdampingan dengan sesamanya, saling bisa memuliakan, menghormati, menghargai satu dengan yang lainnya dengan cinta dan kasih sayang dan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Lantas jika para putra-putri Nusantara masih sibuk menghujat, masih sibuk mendebat agar agamanya diakui yang paling benar, apakah jalan dan syarat Nusantara bisa menjadi era mercusuar dunia, bisa memasuki era kemasan hanya dengan meributkan agama, hanya mencari golongan yang terbesar di Nusantara dengan mengklaim atas nama agama? Semboyan negara kita telah memberikan kode kepada kita semua bahwa Indonesia ini memiliki landasan, yakni satu, berketuhanan yang Maha Esa. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya putra-putri Nusantara yang ada di bumi Nusantara ini telah dipahami, mereka memiliki keyakinan akan adanya kekuatan yang luar biasa dari Sang Maha Pencipta. Untuk itu, mereka diperkenankan untuk bebas berkeyakinan di dalam berbangsa di Indonesia, di dalam menganut agama dan pemahaman serta keyakinan mereka di bumi Nusantara. Untuk itu, wahai sahabatku semua, jika selalu sibuk mencari agama mana yang paling benar, agama mana yang paling salah, kita sebenarnya seakan-akan telah teralihkan perhatian kita kepada nilai-nilai esensial, yakni bagaimana dengan inti dari ajaran agama itu bisa membawa nilai-nilai esensial yang paling potensial, yang bisa merangkul, yang bisa membawa dampak maslahat secara universal. Apabila kita selalu sibuk mengklaim diri kita, agama kita yang paling benar, tentunya di sana akan terjadi bentrokan dan bentrokan tanpa henti-hentinya, sehingga para putra-putri Nusantara pun akan terlupa atas tujuan utama inti dari penciptaannya. Apakah negeri Nusantara ini akan hancur dengan meributkan tentang masalah keyakinan dan berkeagamaan, atau justru akan menjadi semakin tercerahkan atau semakin menjadi era keemasan dengan ributnya mendebatkan soal agama? Wahai sahabatku semua, agama itu adalah sebuah jalan pencerahan, membentuk karakter pribadi penganutnya semakin menjadi berbudi pekerti, luhur dan mulia. Namun pahamilah wahai para putra Nusantara, sehendaknya kita harus cerdas di dalam berkeagamaan.
Jangan sampai agama ini justru menjadi sumber malapetaka buat sesama kita. Agama menghendaki kita agar bisa saling hidup rukun berdampingan satu dengan yang lainnya tanpa saling memusuhinya. Mengapa kita harus memaksakan untuk orang lain menganut agama yang kita yakini? Apabila kita telah meyakini tentang agama mana yang buat kita pribadi untuk menuntun diri kita menjadi berbudi pekerti, tentunya berkeyakinanlah sepenuh hati. Dan jangan memaksakan ataupun menekan orang lain untuk bisa satu golongan dengan kita. Bukankah sahabat semua telah menyadari orang yang tercerahkan manusia pilihan itu tidak terbelenggu, tidak terikat dengan sebuah golongan? Mengapa begitu cengeng putra-putri Nusantara sehingga untuk meraih kejayaan era keemasan ini mereka harus memiliki golongan yang sepaham dengan golongan mereka? Apabila tidak sepaham dengan golongan mereka, dianggap manusia yang memusuhinya. Sebenarnya wahai sahabatku semua, kehadiran Sang Kinasih Satrio Piningit, beliau tidak terikat, tidak terbelenggu dengan golongan. Untuk itu beliaulah menjadi sang juru penyelamat. Ketika itu jika ada putra-putri Nusantara yang saat ini memiliki golongan tertentu dan mengharapkan golongan orang lain ikut bergabung dengan golongannya dengan syarat-syarat tertentu, apakah ini akan membawa pencerahan dan kejayaan kepada Nusantara? Mengapa harus terikat dengan golongan? Buat apa kita memiliki begitu banyak golongan, namun di dalam golongan itu justru tidak memiliki kecerdasan dan pencerahan dan tidak bisa mengeluarkan segala nilai-nilai potensial yang ada di dalam dirinya untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan manusia yang ada di bumi Nusantara. Buat apa begitu banyak pengikut tapi hanya bagaikan buih di lautan, meskipun hanya satu atau dua orang tetapi memiliki nilai yang begitu besar dan potensi yang begitu besar dan berdampak besar untuk kemaslahatan orang-orang yang ada di bumi Nusantara. Mengapa untuk meraih kejayaan harus terbelenggu, harus terikat dengan memperdebatkan masalah keyakinan di dalam berkeagamaan? Mengapa kita tidak fokus melahirkan segala intisari ajaran agama itu untuk merangkul agar bisa sama-sama memuliakan manusia satu dengan yang lainnya? Inilah dilema yang dihadapi keadaan bumi Nusantara kita tercinta, sehingga sampai detik ini kita masih hanya mengharapkan negeri yang penuh kejayaan era keemasan, namun itu hanya hayalan belaka. Ketika negeri lain telah makmur sentosa, negeri kita masih cerita di dalam penderitaan. Di mana di negeri lain sudah tidak sibuk lagi memperdebatkan soal agama, di negeri kita masih justru ribut soal berkeagamaan dan berkeyakinan. Agama adalah jalan penyempurna akhlak budi pekerti manusia bagi yang meyakininya. Untuk itu beragamalah dengan sepenuh hati, namun jangan membenturkan keyakinan kita dengan keyakinan orang lain. Bukankah di antara orang-orang yang telah menganut paham agama, mereka meyakini untukku agamaku dan untukmu agamamu? Lantas mengapa orang masih banyak mencari pengikut dengan mengajak orang lain dengan secara membabi buta dan mengancam-ancam orang lain? Jika tidak sepaham dengannya dianggap jahanam, dianggap tersesat, dianggap yang paling celaka. Apakah agama itu sumber masalah perpecahan ataukah paham pribadi kita yang membuat agama semakin terpecah belahkan? Sadarilah wahai putra-putri Nusantara, apakah agama sumber
pengotak-kotakan putra putri Nusantara, atau cara berpikir kitakah yang mengkotak-kotakan saudara sesama senusantara kita tercinta? Kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan. Berkeagamaanlah, berketuhananlah, berkeyakinanlah, dan lahirkan nilai-nilai terpuji dan nilai-nilai mulia antar sesama tanpa saling bergesekan satu dengan yang lainnya. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.